Dan kembali kita ke Bang Yeri dari Komite Pemilih. Bang Yeri, boleh di-unmute terlebih dahulu? Ya, gimana? Oke, Bang Yeri. Ini kalau tadi kita lihat di lapangan, Bang Yeri, bagaimana tentunya ada pro dan kontra, masing-masing mempunyai tuntutannya masing-masing. Tapi sebelum saya bicara mengenai pro dan kontra ini, kita kembali lagi, Bang Yeri. Tadi bagaimana Anda menilai bahwa analisa Anda terkait pengumuman nanti malam, termasuk 8 partai yang lolos ya rekapitulasi, dan kondisi atau P3 yang nampaknya masih sedikit ngeri-ngeri sedap apakah akan lolos karena angkanya masih 3,8. Bagaimana? Silakan dilanjutkan, Bang Yeri. Iya, tadi kita bicara soal apakah P3 bisa lolos atau tidak ya, dan kemungkinan dia akan bersengketa di MK. Kalau lihat hasil hari ini memang kelihatannya agak sulit P3 untuk lolos, mendapatkan 0,2% ya, untuk mencapai 4%, karena dua provinsi ini kan mungkin nih dua provinsi ini juga bukan basis P3 di Papua ya. Dan sumbangan dua provinsi ini juga terhadap suara secara nasional itu tidak terlalu besar, gitu ya. Jadi dua provinsi yang kecil sebetulnya dan bukan basis P3. Karena itu kalau tidak ada perubahan, memang kelihatannya agak sulit untuk P3 itu mendapatkan persen ya. Per hari ini ya. Per hari. Kita masih nunggu ya. Lagi-lagi kan sangat dinamis ya. Kita lihat nanti. Bang Yeri, kalau bicara mengenai kedinamisan yang berlangsung, termasuk bagaimana Jawa Barat sendiri, kita tahu ada sedikit problem di sini, titik temunya nampaknya agak sulit. Bagaimana Anda melihat lumbung suara terbesar di tanah air yang memang jadi battlegroundnya tiga paslon ini? Ya kan sebetulnya kalau Jawa Barat itu bukan soal yang krusial. Jawa Barat itu kan bukan pilpresnya. Justru legislatif ya, karena pilpres itu selisihnya memang terlalu besar, hingga agak rumit ya memang untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan suara, meskipun ada. Nah, Jawa Barat ini dan saya kira daerah-daerah lain termasuk Jawa Tengah tadi, dia direkap ulang itu sebetulnya kan karena ada semacam selisih ya, atau ada semacam persoalan di suara-suara antar caleg. Lebihnya antar caleg. Jadi ada dua kategori yang membuat persoalan itu bisa menjadi lambat. Rekapitulasi itu menjadi lambat, dan termasuk persoalan-persoalan daerah. Kategori yang pertama itu adalah apakah partai itu dapat suara atau tidak. Nah, peta yang dari hasil yang sudah sementara ini sudah ketahuan partai mana yang dapat kursi, partai mana yang tidak. Jadi suara itu berkontribusi terhadap berapa kursi. Itu satu kategori. Kategori yang kedua itu adalah siapa yang akan menduduki kursi yang diperoleh oleh partai. Gitu. Jadi ini yang membuat dia agak lama. Dan Jawa Tengah tadi kalau kita lihat, kan sebetulnya perubahan perolehan suara itu terjadi di internal partai, di internal calegnya. Caleg di internal partai. Ini kan sebetulnya saya belum cek ya apakah itu ada kaitannya dengan perolehan kursi dan siapa yang menduduki kursi itu, gitu ya. Jadi ini yang membuat proses di Jawa Barat dan Jawa Tengah kali ini itu menjadi lama. Nah, saya kira saya nggak tahu apakah di Papua dan Papua Pegunungan, dua provinsi ini ada soal yang berkaitan dengan itu. Nah, kita tahu di sana itu dapil-dapil kecil ya, hanya ada 3 kursi setiap dapil, sehingga biasanya di dapil-dapil kecil seperti ini perolehan suara itu, perolehan kursi akan didapat oleh 3 partai saja. Hampir susah untuk ada. Dengan kata lain, Bang Yeri, harusnya ini Papua Pegunungan ya, rapat plenonya harusnya lebih simpel ya, seperti itu. Mestinya, karena dia kursinya kan sedikit. Nah, tapi kan makanya kalau dia ada 2 partai kan, kalau kita asumsikan 3 kursi itu akan didapat oleh 3 partai yang berbeda, ya. Kalau ada misalnya satu partai
yang dapat nomor urut 3 dengan nomor urut 4 ya. Misalnya selisihnya kecil sehingga lalu ada manipulasi ya atau dugaan manipulasi sehingga itu akan alot di rekapitulasinya. Karena terkait dengan siapa partai yang akan mendapat kursi ketiga, itu mungkin akan panjang. Itu satu kategori. Nah kita berharap itu sudah selesai di tingkat provinsi, sehingga di tingkat nasional dia hanya tinggal dibacakan lalu disetujui. Nah begitu juga apakah kalau ada partai yang mendapatkan kursi, misalnya ada 3 partai yang dapat kursi. Lalu di internal partai, khususnya para calegnya itu ada perbedaan yang tipis perolehan suara terbanyaknya, sehingga ini bisa saja ada persoalan yang bisa menjadi panjang karena berkaitan dengan kursi itu akan diduduki oleh caleg yang mana. Baik, ya, Bang karena Yari. selisihnya kecil itu bisa memperpanjang persoalan. Jadi hal-hal kecil ini yang tadinya memang harusnya untuk wilayah Papua dan Papua Pegunungan lebih simpel, namun bisa jadi akan sedikit ribet ya. Dengan kata lain seperti itu ya Bang Yari ya, kalau ada hal-hal seperti ini. Kalau ada yang begitu dia bisa menjadi sedikit ribet yang bisa saja memperpanjang rekapitulasi suara. Tapi kelihatannya sih tidak ada ya. Saya melihat kecuali mungkin Papua Pegunungan ya. Karena Papua Pegunungan kemarin itu kan sebenarnya salah satu yang membuat dia terlambat itu karena ada demo, bahkan menyandra kantor KPU di beberapa kabupaten ya, sehingga proses rekapitulasi mereka itu berjalan agak lambat. Bahkan ada Kabupaten Tolikara itu yang harus melakukan rekapitulasi di Jayapura ya, karena di daerah di kabupatennya sendiri tidak kondusif untuk melakukan rekapitulasi. Protes massa itu terlalu brutal ya dan terlalu mengkhawatirkan sehingga rekapitulasinya itu dipindah. Jadi mungkin saja di Papua Pegunungan itu akan ada soal yang bisa memperpanjang prosesnya. Sekarang ini sedang berlangsung. Iya, ini juga yang jadi perhatian kita karena ini sudah berlangsung tadi dari siang ya, 13.00. Betul, sampai sekarang belum selesai. Yang harusnya tadi dimulai pukul 10 Bang Yari informasi yang didapat. Namun karena itu juga itu kan mestinya dimulai pukul 10, tapi karena mereka belum datang sehingga ya dia diundur menjadi berapa tadi, hampir jam 2 ya, atau bahkan jam 2. Baik. Bang, kalau kita lihat bagaimana polarisasi yang terjadi di masyarakat terkait tadi ada demo pro dan kontra ya dalam jelang rekapitulasi nanti final. Apa yang harus dilakukan para stakeholders ya, pemerintah dan pihak-pihak terkait agar demo ini tidak meluas ya, walaupun kritik juga tujuannya sangat baik ya, kita hargai apapun pendapat baik yang pro dan kontra. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita berharap sih ya, yang demo itu tidak melakukan kekerasan ya. Ya, pasti ya. Dia spirit demonya itu memang penyampaian aspirasi, entah keberatan atau atau kritik dan lain-lain, itu dilakukan dan dijalankan secara damai saja sebagai media penyampaian aspirasi. Nah, tentu kita berharap juga penegak hukum atau aparat itu tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu emosi massa yang melakukan demo. Memang ini dibutuhkan kesabaran dari para aparat penegak hukum di lapangan ya, supaya malah tidak memicu demo-demo itu menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi penanganannya itu memang kita harapkan persuasif. Nah, terakhir saya kira para pihak yang berdemo itu juga penting untuk mengendalikan massa ya. Kan biasanya ada kelompok atau ada organisasi di belakang para pendemo ini. Saya kira penting untuk mengingatkan supaya mereka juga tidak memprovokasi massanya itu untuk hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nanti kan muaranya setelah penetapan hasil ini akan ada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, sengketa hasil. Nah, kanal itu juga bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi jika memang kecurangan-kecurangan itu ada. Jadi nanti juga ini akan pindah ya
Iya. dari KPU. Setelah ini MK. mungkin akan pindah sedikit ke Bawaslu, Betul. baru di Mahkamah Konstitusi. Baik. Jadi ini demo-demo ini tinggal pindah-pindah aja. Dan karena memang pengalaman ini pengalaman di mata, ya saya kira penegak hukum di lapangan kita, kepolisian dan tentara itu sudah punya banyak pengalaman. Dan kita harapkan tetap tenang saja, tetap sabar dan tidak terprovokasi. Apalagi ini kan sedang bulan puasa ya. Betul sekali Bang Yari. Jadi tadi semangatnya bahwa yang demo juga tidak boleh anarkis ya, tidak menggunakan kekerasan. Aparat juga harus persuasif ya, karena belajar dari pengalaman 5 tahun sekali. Ya ini kerap terjadi. Jadi jangan sampai menciptakan kondisi yang kurang baik apalagi di bulan Ramadan. Semoga semua pihak bisa mengontrol diri dan tentunya setelah rekapitulasi ada nanti jenjang berikutnya MK silakan digunakan ya Bang Yeri untuk beberapa pihak yang merasa kurang puas, dan tentunya tadi kita harapkan hari ini berjalan baik, lancar dan ya kondusif seperti itu. Baik Bang Yeri, terima kasih banyak Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Salam sehat Bang, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.